dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita kemarin. Ya, terakhir kita bahas bahwasanya hukum dibagi menjadi 3. Ya, pertama hukum syar'i, hukum syariat. Yang kedua hukum adin atau hukum adat, kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga wa aqlin, hukum akal. Nah, ketiga ini harus kita uraikan. Ya, harus kita uraikan supaya kita dapat gambaran, karena ilmu apapun, ya, baik tauhid, tasawuf, fikih, dia tidak bisa keluar dari ilmu syar'i, hukum syar'i. Pedoman awalnya tetap Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun hukum akal nanti dia sebagai penguat setelah nas Al-Quran dan hadis. Nah, demikian juga hukum adat. Ya, hukum adat nanti akan kita bahas, ya, hal-hal yang berlaku sehari-hari, bahkan sesuatu yang luar dari kebiasaan. Ya, itu bisa terjadi karena semuanya sumbernya dari nas, ya, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, yang pertama kita mulai hukum syar'i dulu. Ya, hukum syar'i ini 2 kali pertemuan. Setelah itu baru pindah hukum adat. Ya, hukum adat. Kemudian terakhir baru hukum akal. Nah, apa itu hukum syar'i? Ini definisinya nih. Siapa yang belajar fikih harus paham ini. Ini kaidah fikih ini. Orang belajar hukum fikih harus tahu ini. Nah, ya. Fal hukmu syar'i, adapun hukum syar'i, hukum syariat, huwa khitabullah ta'ala, dia adalah khitab atau panggilan Allah. Dah saatnya Allah manggil kita dah. Kenapa? Nah, al-muta'alliqu bil af'alil mukallafin, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Siapa yang mukallaf dipanggil sama Allah. Ayo, wajib kerjakan itu, kerjakan ini. Mukallaf itu kan 2. Konsepnya 2 mukallaf ini. Pertama akil, kedua baligh, kan gitu. Dia akal sudah sempurna, kemudian dia baligh. Salah satu tak kena beban agama. Ya, Allah tidak memanggil, tidak membebankan agama kepada orang yang belum berakal, anak-anak ataupun orang gila. Orang gila tak wajib. Kenapa? Zawalul akal, akalnya bergeser, tak berfungsi. Dia seperti anak-anak. Nah, dan khitab Allah, panggilan Allah tidak juga dibebankan kepada yang belum baligh. Nah, jadi harus 2 syaratnya. Baligh, berakal. Berakal, baligh. Anak-anak boleh jadi ada yang cerdas. Ada yang cerdas anak-anak, tapi belum berakal. Maaf, belum akil baligh. Orang gila udah akil baligh. Coba lihat orang gila di luar, udah baligh belum? Cuma akalnya belum sempurna. Syarat mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala, dibebankan dalam melaksanakan hukum agama ini
akil baligh. Itu namakan mukallafin atau mukallaf. Kemudian dibebankan dia ini dengan 3 macam, bil talabi, yaitu tuntutan. Yang kedua, bil ibahati, ibahah, mubah. Ya, mubah. Yang ketiga, awil wad'i lahuma, bagi talab tuntutan, bagi ibahah ada wada'. Wada' itu apa? Hantaran bagi keduanya. Contohnya apa wada' ini? Orang salat sebabnya masuk waktu, dia punya syaratnya, dia ada pencegahnya, dia bisa sah, bisa juga batal. Itu namanya wada'. Itu namanya wada'. Untuk wada' nanti pertemuan akan datang. Kita bahas 2 dulu, ya, yakni talaf dan ibahah. Jadi saya ulangi, hukum syar'i itu panggilan Allah. Allah bebankan kepada mukallaf dengan 3 hal. Pertama, tuntutan. Yang kedua, hal yang mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Yang ketiga, wada' sebagai pelengkap dari tuntutan tadi atau ibahah tadi, syarat, ya, apalagi sebab, sah, batal dan sebagainya. Nah, apa itu talab? Talab sini tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala dibagi 2. Yang pertama amar, ya, yang pertama amar, yang kedua nahi. Apa itu amar? Perintah. Apa itu nahi? Larangan. Ingat dia nahi. Nahi berarti larangan. Perintah berarti amar. Nah, maka amar pun dibagi 2, perintah pun dibagi 2, nahi pun dibagi 2, larangan pun dibagi 2. Masing-masing dibagi 2 ini. Yang pertama, amar wajib. Ini masuk talab nih ya. Dia ada perintah wajib. Apa kaidahnya? Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan berdosa. Contoh salat. Salat ini mohon maaf, ada yang wajib, ada yang sunnah, tergantung kesepakatan ulama dan juga dari nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Aqimus salah wa atuz zakah. Banyak ayat macam ini ya. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ini ayat macam ini banyak. Nah, berarti disepakati oleh ulama sesuai dengan hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi menyatakan? Begitu sahabat datang, ya Rasulullah, aku sudah kaji, aku pun masuk Islam. Baik, kata Nabi, ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dulu sahabat begitu syahadatnya. Ya, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, wa annaka Rasulullah, sesungguhnya engkau utusan Allah. Karena Nabi ada di hadapan. Ya. Nah. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, apa yang aku laksanakan setelah aku bersyahadat ini? Nah, Nabi bilang, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, kata Nabi. Yang mana tu jelaskan Nabi? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia tanya lagi. Dia bilang apa? Hal alayya ghairuha? Adakah salat yang lain lagi yang kuat, yang diwajibkan, yang aku kerjakan ini? La, kata Nabi, illa tatawwu', kecuali sunnah. Sudah selesai. Dengan penjelasan Nabi SAW, selesailah sudah. Jelas dah hukum itu. Menetapkan bahwasanya yang wajib hanya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang lain sunnah. Walaupun hadisnya banyak, yang lain tetap sunnah. Termasuklah hadis mengenai witir. Banyak hadis itu mengenai witir. Tapi tak bisa naik peringkat jadi wajib. Karena Nabi sudah patok sudah. Selain yang 5 ini hukumnya sunnah. Tapi sungguh pun begitu, ada ulama berpendapat witir wajib. Ya, seperti Imam Hanafi. Imam Hanafi witir wajib. Nah, dia bilang apa? Al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu hak bagi seorang muslim. Hak diartikannya wajib.
Kita enggak, kita udah pakai kaidah sudah. Dah digaris bawahi oleh Rasulullah. Selain yang 5 ini hukumnya sunnah. Jadi termasuk witir pun sunnah. Cuma saya ingin sampaikan jemaah, kok dapat witir jangan tinggal. Ya, witir jangan tinggal, karena sampai ada ulama yang mewajibkan berarti memang kajiannya cukup panjang witir itu. Ya, cukup panjang. Jadi kita dianjurkan melepaskan siang hari dengan witir, malam hari pun dengan witir. Apa tu witir? Witir itu ganjil. Berarti seolah-olah salat pun mentauhidkan Allah. Siang kita mentauhidkan Allah, masuk malam mentauhidkan Allah. Nah, kalau malam jelaslah witir kita lakukan 3 rakaat seandainya. Ya, setelah tahajud ataupun sebelum tidur boleh. Yang penting malam ditutup dengan witir. Seolah-olah kita mentauhidkan Allah dengan salat. Lalu siang macam mana? Mana salat witir siang? Maghrib. Maghrib tu penutup salat siang. Maghrib tu berapa rakaat? Ganjil tu kan. Jadi siang tutup dengan ganjil, malam pun tutup dengan ganjil. Nah, cuman bedanya kalau witir sunnah, kalau maghrib wajib. Cuman karena ganjil itu tadi, ulama berpendapat seperti itu. Ya, jelas. Jadi perintah salat hukumnya wajib. Meninggalkannya dosa apa? Dosa besar kecil? Itu. Nah, ini saya mau bertanya begini, kenapa biar paham. Jangan sampai menganggap seolah-olah salat ni ditinggalkan hal yang biasa. Coba Pak saya tanya, membunuh hukumnya apa? Dosa apa? Besar. Melawan orang tua? Dosa besar. Meninggalkan salat? Sama, dosa besar juga. Jangan kita ketakutan bunuh orang besar dosa itu. Meninggalkan salat dosa besar. Berapa waktu? 1 waktu dosa besar. Apalagi 5 waktu. Jadi salat jangan main-main. Saya ngajar tauhid ini untuk membetulkan syariatnya, tauhidnya. Bahkan ilmu tasawuf pun salatnya itu kuat. Hati-hati, sekarang ini riskan. Ya, resikonya tinggi belajar ilmu tasawuf kalau bukan pada ahlinya. Akhirnya meninggalkan salat. Kenapa? Kita ngambil ilmu dari orang yang jahil. Ini saya tidak malu-malu Pak mengungkapkan ni. Kalau ada orang belajar ilmu tasawuf berani meninggalkan salat, jahil orang itu. Ya, jahil macam mana? Jahil murakab. Ada jahil murakab lagi. Jahil murakab. Jahil Pak, tahu kan jahil? Nyebut itu agak malu sikit saya. Murakab itu apa? Bersusun. Jadi jahilnya jahil kuadrat, jahilnya bersusun. Kalau ada orang belajar ilmu tasawuf, berani meninggalkan salat, jahil murakab lah dia. Karena tidak ada jalur. Semakin kita kenal Allah, semakin kuat ibadah. Masa ngaku kenal Allah, ibadah malas? Berarti dia bukan bertuhan dengan Allah. Siapa Tuhan dia? Syaitan. Atau hawa nafsu. Ya, ada 2 Tuhan ni Pak. Ini kita belajar ilmu tauhid ni, ada 2 Tuhan ini. Tuhan yang pertama, Tuhan hakiki, la ilaha illallah. Tuhan yang kedua, Tuhan semu. Yang mana itu? Ilah itu kan kecenderungan menyembah. La ilaha, tidak ada kecenderungan menyembah, mengikuti illallah, kecuali hanya Allah. Tapi ada ayat yang lain. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau melihat, kata Allah, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai itu Tuhan. Kita salat, malas nafsu. Apa
masuk Ramadan nanti lemah, puasa Ramadan nafsu. Tapi kalau iman bilang kecil salat enteng. Puasa Ramadan enteng bagi iman. Tapi hawa nafsu semuanya berat. Apalagi zakat hawa nafsu, rugi kata hawa nafsu. Habis harta kau. Itu baru zakat, belum haji. Haji 34 juta. Sekarang naik pula sekarang 45. Pergi haji kata hawa nafsu, lebih rugi lagi, habis harta kau. Jadi mohon maaf nih, jadi orang yang tak sadar ngaku sampai sama Allah, dia bukan bertuhan dengan Allah. Dia bertuhan dengan dua macam, kotak syaitan, hawa nafsu. Ya, hati-hati belajar tasawuf ni, Pontianak ni riskan. Banyak guru-guru begini ni, guru-guru tak salat. Kalau guru tak salat, murid lebih lagi. Kenapa guru tu contoh? Makanya tidak ada guru yang paling hebat di muka bumi ini kecuali satu orang. Maka dari inilah sumber guru-guru yang lain, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah Nabi pesan sama kita lah, sebelum Nabi meninggal. Ini pesan orang mau meninggal itu berpesan, wasiat digarisbawahi, jangan main-main. Apa kata Nabi? Nabi sakit berat tadi. Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kalian dua macam. Wa in tamassaktum fihi ma lan tadillu abada. Jika kau pegang kuat kata Nabi, kau takkan sesat selama-lamanya. Siapa tak pegang, sesat lagi. Kitab Allah wa sunnatul Rasul. Al-Quran, sunnah Rasul. Jadi orang tak salat tu tengok buka Al-Quran. Ada nak perintah salat? Ada. Kenapa kau tak ikut? Udah sampai dah. Sampai ke mana? Sampai kepada hawa nafsu. Ya, sudah sampai ke hawa nafsu. Nanti Isra Mi'raj kita singgung sikit nanti insya-Allah. Masalah salat ni, ini ibadah yang paling berat. Ya, dia menghimpun semua ibadah-ibadah yang lain. Nanti Isra Mi'raj kita bicara itu. Tanggal 8 banyak? Tanggal 8 nanti kita bicara Isra Mi'raj. Habis belajar pada Isra Mi'raj kita. Kita bicara tentang pada salat. Ya. Nah, sekali itu ya, amarnya amar wajib, ya, melakukan dapat pahala, meninggalkan dosa besar. Ya, dosa besar. Termasuklah zakat, apa dia? Zakat dan sebagainya. Nah, kemudian ada amar yang kedua, amar sunnah. Perintahnya perintah sunnah. Nah, apa kaedahnya? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tidak mendapat siksa. Makanya dia anjuran. Nah, seperti apa? Yang tadi Nabi bilang, waktu sahabat tanya, apa kewajiban aku setelah syahadat? Salat 5 waktu kata Nabi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada yang lainnya? Tidak ada kata Nabi bilang. Illa tatawwu, kecuali yang lainnya sunnah. Berarti qabliyah, ba'diyah, sunnah, duha, sunnah, witir, tahajud, hajat, dan semuanya sunnah. Jadi tidak ada yang wajib setelah itu. Nah, inilah kaidah sunnah, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tak masalah. Di luar salat ada yang sunnah? Ada. Sebuah hadis Nabi, udul marid kata Nabi, sambangilah orang yang sakit, wattaba'ul jenazah, ikuti jenazah kalau ada yang meninggal. Tadhkurul akhirah, itu semuanya akan mengingatkan engkau kepada akhirat. Nah, berarti lihat orang sakit sunnah. Ini di luar salat ya. Ada amalan sunnah. Jadi bapak ibu mohon maaf, kalau ada tetangga sakit tak pergi, makruh, tercela kita. Kau dapat kita lihat. Siapa lihat orang sakit, kata Nabi, didoakan 70.000 malaikat. Hebatnya menengok orang sakit. Kalau meninggal tetangga kita, hantar jenazah. Kau dapat salat jenazah dulu. Salat jenazah yang menggugurkan kewajibannya satu orang, maka dikatakan fardu kifayah. Satu melakukannya, yang lain gugur. Kau berjamaah ramai, berarti yang lebih dari itu hukumnya
sunnah. Fardu kifayah menggugurkannya satu orang. Datanglah salat jenazah. Kita lihat orang datang. Kemudian disuruh salat ikut. Jangan kita duduk ngomong. Ini orang rumah berinformasi siapa yang sedekah salat jenazah silakan berwudu. Yang berwudu 15 orang. Yang datang 100. Orang sekarang ini susah. Hanya datang tak enak saja, cuma duduk nongkrong. Cuba di Mekah itu kalian. Tiap hari salat jenazah 5 waktu. Sallu alal aqad yarhamuhumullah. Mari salat untuk mayat, mudah-mudahan Allah rahmati kalian. Salat jenazah tiap hari. Kadang di sana mahal. Di sana kan 100.000. Ya, kita ni walaupun tidak 100.000 tak masalah. Yang penting besar fadilahnya. Apa kata Nabi? Siapa yang datang tempat si mayat salat jenazah, dapat berapa? 1 qirat. Kemudian ngantar jenazah lagi ke pemakaman, dapat lagi 1 qirat. Sahabat tanya, 1 qirat berapa ya Rasulullah? Sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud tu Bapak Ibu jangan melihat orang yang pergi umrah naik di atas bukit tu. Itu bukit kecil tempat sahabat berdiri waktu perang Uhud. Tapi gunung Uhud tu yang melingkar. Kita lihat yang besar tinggi. Itu sampai 2 kilo lebih perjalanan panjang. Salat jenazah tu mah ngantar jenazah 2 qirat, 2 kali gunung Uhud pahalanya. Masih kata mau duduk santai ngomong. Yang lain salat jenazah tak cemburu orang kita ni. Ya, tak cemburu dengan kebaikan. Itu susahnya. Itu termasuk amar sunnah. Ya, perintah sunnah. Baik, banyak sunnah-sunnah yang lain. Itu contoh saja. Berarti amar ada 2. Ada perintah wajib, perintah sunnah. Kemudian ada nahi. Nahi adalah larangan. Larangan pun dibagi 2. Ada nahi haram. Larangan haram kaidahnya apa? Jika dikerjakan berdosa, jika ditinggalkan mendapat pahala kebalikannya. Contohnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, kemudian perjudian, mengundi nasib, main berhala, itu kotor perbuatan syaitan kata Allah. Jauhilah. Suruh jauhi berarti dilarang. Larangannya apa? Larangan haram ke makruh? Haram sudah. Nah, berarti minum haram, minum khamar. Siapa yang minum khamar di dunia tak dapat minum khamar di surganya Allah SWT. Rupanya di sana ada juga khamar nanti. Cuma tak mabuk kita. Lain dengan khamar dunia ni. Khamar dunia ni memabukkan. Ya. Berarti jelas itu menunjukkan bahwasanya ada nahi, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggalkan dapat pahala. Seandainya saya punya keinginan, ada masalah ni, pusing kepala saya, tak selesai masalah ni, udahlah, kawan ngajak minum, udahlah tenang pikiran, ayo kita minum, pergilah. Begitu letakkan minuman, saya urungkan niat tak jadi, saya tinggal, dapat pahala saya. Meninggalkannya dapat pahala. Rencana nak buat maksiat. Begitu meninggalkan, dia beri pahala oleh Allah SWT. Masya Allah. Itu juga mau berzina. Mau berzina, dapat pahala. Udah perempuan imam maaf, udah nampakkan auratnya dah. Kita pun goyang ke hati. Tapi ingat, ada iman, takut sama Allah, tinggalkan. Dapat pahala. Bahkan bisa tawassul, menyelamatkan kita dari musibah. Masya Allah. Kan ada kata tawassul. Kata Nabi dulu, ada orang dahulu terperangkap dalam gua. 3 orang terperangkap dalam gua. Masuk dalam gua, mau istirahat, jatuh batu dari atas. Pas jatuh ke bawah, menutupi pintu gua. Tak bisa keluar ke laut. Apa mau dibuat? Gimana cara keluar? 3 orang ini ingat-ingat. Adakah
amal yang kita lakukan karena Allah, itu kita pakai tawassul, mudah-mudahan ini pintu gua terbuka. Itu hadis sahih Bukhari. Yang pertama pun mengatakan, ya Allah, berdoa sama Allah. Dulu orang tuaku sakit, ya Allah, aku pelihara dia, aku asuh dia, aku bersihkan kotorannya, aku suap makan. Sampailah dia meninggal, ya Allah. Kalau memang ini ibadah yang kau terima, ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Bergeser sepertiga pintu itu. Pintu itu gerak. Itu kekuatan dari Allah langsung. Yang kedua, bertawassul lagi. Ya Allah, dulu ada orang menitipkan 2 ekor kambing, ya Allah. Orang tak muncul-muncul, 2 tahun baru datang. Kambingnya berkembang sampai 200 ekor. Orang itu pun datang, ya Allah, aku kembalikan semuanya 200 ekor. Kuat tak Pak Haji gitu Pak? Balikan 200. Dia dikembalikan semuanya tu. Terkejut yang punya. Kok bisa banyak seperti ini? Inilah dia beranak pinak aku pelihara. Ambillah semuanya kau. Kena belum hadis gimana? Dan dia berkata, ya Allah, kalau ini amal kau terima, ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Bergeser lagi pintu tu. 2/3, tinggal 1/3 lagi belum bisa keluar Pak. Belum bisa keluar maksudnya. Yang terakhir, ya Allah, dulu adik sepupuku datang kepadaku meminjam uang, ya Allah, dan aku tertarik dengannya, dengan kecantikannya, dan aku beri dia syarat, boleh aku pinjamkan uang asalkan kau serahkan tubuhmu kepadaku. Dia minta waktu 3 hari. Dengan terpaksa dia menyerahkan tubuhnya, ya Allah, kepadaku. Aku beri dia uang. Setelah dia membuka aurat, ya Allah, imanku datang, aku takut kepada Engkau, ya Allah, aku tinggalkan, kata dia. Kalau ini amal kau terima, ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Keluar Pak, bergeser pintu itu. Jadi dosa besar kalau bisa kita tinggalkan, besar pahalanya, bahkan bisa membantu kita dalam urusan kita. Apalagi kita melaksanakan amal-amal yang wajib, apalagi ditambah yang sunnah. Itulah kelebihannya. Kalau kita paham agama ini, bahwa Allah tidak tidur, kan gitu. Allah melihat siapa orang-orang yang berbuat kebaikan, siapa orang-orang yang menghindari maksiat, semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian lagi nahi makruh. Ada larangan makruh. Tadi itu contoh je lah Pak. Ya, larangan makruh bagaimana? Jika dikerjakan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Kira-kira apa nih yang makruh ini? Ya, makan. Ya, ada perintah. La ta'kulu bishimal. Kata Nabi, jangan kau makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Ini contoh nih. Jadi siapa makan, menulis, memegang, meraih tangan kiri dipakai hal-hal yang baik, maka makruh. Saya jumpa kawan sekolah dulu nulis tangan kiri. Dia bilang tak bisa tangan kanan. Tak bisa. Salahnya di mana Pak? Salahnya orang tua tidak melatih menulis dengan tangan kanan. Coba lihat anak-anak kecil kita dulu. Anak-anak kita yang angkat besar 9 bulan, hampir setahun, kalau dia memegang barang tu tangan kiri kita pegang. Kita harus mendidiknya. Nah, tolong pegang dengan tangan yang cantik ni ya, tangan kanan, pindah dia. Kau tak dilatih, kiri dia pegang. Salahnya kita selaku orang itu dibiarkan. Bahkan mungkin nanti kita makan dengan tangan kiri, sama-sama syaitan kita makan. Tangan kiri itu apa? Yang kotor-kotor saja. Tok cebok, tangan kiri. Ya, yang mesti bersih tak boleh. Kita disunahkan dengan menggunakan tangan kanan. Baik. Jadi kalau seandainya kita berusaha meninggalkan yang makruh tadi, kita diberi pahala oleh Allah, makan dengan tangan kanan. Atau masalah merokok. Merokok ini khilaf lah ya. Khilaf. Tapi anggaplah seandainya kita ambil pendapat makruh. Ada ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kalaulah dianggap pekerjaan makruh, maka meninggalkannya diberi pahala. Yang melakukannya
Ya, berarti dia makruh karaha, sesuatu yang tak disenangi tapi belum sampai kepada haram. Tapi kalau kembali kepada ulama berpendapat haram, agak sulit kan? Berarti masuk nahi haram di atas tadi, bukan nahi makruh. Kalau dapat dihindari, ya mudah-mudahan yang merokok bisa berhenti. Orang bilang la ada manfaat, tak ada manfaat. Mudah-mudahan. Ini kan kaji ilmu, ya kaji ilmu biar kita faham. Dan banyak lagi yang makruh yang lainnya. Seperti apa? Memakan bawang mentah. Ya, makan bawang mentah kan gitu kata Nabi. Basal. Siapa yang makan basal, bawang mentah, jangan dekat-dekat masjid kami. Kata Nabi SAW. Bawang mentah Pak, Nabi tak senang. Apalagi jengkol. Petai. Kok Nabi hidup di Pontianak, di Kuburaya ni, mandang jengkol, tentu Nabi lebih keras lagi. Yang makan jengkol jangan ke masjid. Lebih keras lagi juga. Jadi silakan makan-makan yang begitu, kau dah selesai cepat bersihkan mulut, baru masuk ke masjid. Karena masuk ke masjid kau dapat jangan mengganggu kepada orang lain. Itu dia. Islam ni mengajarnya luar biasa. Saya bangga selaku umat Nabi Muhammad. Saya bangga sebagai umat Islam. Kenapa? Dipilih oleh Allah belajar Islam ni. Tidak ada agama sesempurna Islam. Dari mulai kecil, masalah istinja, ya, masalah ibadah, masalah makan, masalah adab berkumpul, semuanya diatur. Ya, bangga kita dengan Islam. Kalau kita faham ilmunya, kita bangga dengan Islam. Karena tidak ada agama sesempurna agama kita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu contoh-contoh saja ya. Kemudian yang kedua ya, yaitu ibahah. Tadi kan talak. Nah, sekarang ibahah. Apa tu mubah? Dikerjakan, ditinggalkan, tak ada masalah. Tidak mendapat pahala dan juga tidak berdosa. Mubah boleh. Apa tu? Makan, minum, mubah. Tapi ingat, yang mubah ni bisa berpahala Bapak Ibu kalau diniatkan. Tidur, mubah. Tak disuruh tidur pun tidur, kita udah ngantuk. Tidur apa? Serah. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau ya Allah kami hidup dan mati. Mati kita malam itu tidur. Di mana kita waktu itu? Allah lah yang menggenggam jiwa waktu dia tidur. Jadi roh kita di sisi Allah. Allah yang menjaga. Pagi dikembalikannya. Allah kembalikan Pak. Makanya sunnah baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikannya. Kepadanya kita kembali. Alhamdulillah hidup pagi celik lagi. Seandainya tak dikembalikannya, ditahan sama Allah. Ramai orang takziah. Dulu orang bawa beras, tapi sekarang bawa duit ya. Apa ni? Si Fulan tadi malam masih ngomong sama kita. Kesian. Pagi udah tak ada. Innalillahi. Jadi syukuri bangun pagi itu. Pujilah Allah. Kau ditahannya tak kembali roh kita itu. Ya, tidak sedikit orang meninggal di tempat tidur. Kenapa? Rohnya tak dikembalikan. Ayo, jangan sampai tak mengucapkan kalimat tu pujilah Allah. Yang begini ini dapat pahala. Tidurnya ibadah. Itu apa? Menunaikan hak mata. Bisa salat tahajud. Minimal bisa subuh berjamaah. Siapa tidur begini dapat pahala. Padahal mubah. Makan juga begitu, mubah. Tapi bisa berpahala. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala tak? Dapat. Niatkan lagi, ya Allah, kuatkan tubuh dengan makanan ini untuk ibadah kepada Engkau. Dapat lagi pahala. Orang banyak makan, tapi ada yang berpahala, ada yang tidak. Yang berpahala niat, yang mubah diniatkan ibadah dapat pahala. Itulah orang mukmin kata Nabi. Semuanya indah orang mukmin. Bernilai ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dah ya, ini selesai sudah pembahasan kita ini ya.
Dah lewat waktu ni? Lewat ya? Oh, lewat. Baik, wadah belum ni ya? Wadah nanti insyaAllah pertemuan akan datang. Sebab, syarat, sah, batal, itu wadah. Itu juga. Jadi ini kaedah fikih ni. Kalau jamaah faham ini enak. Jadi kalau udah ustaz ngomong makruh, faham lah kita tu. Sunnah, faham kita tu. Mubah, ngerti kita tu. Ya, ngerti kita. Jadi bid'ah, oh tak ada. Bid'ah tak pakai hukum tu. Itu buat sendiri sebab. Ya, ini kaedah ni buat sendiri tu tak masuk hitungan. Yang masuk hitungan tadi perintah wajib, perintah sunnah, larangan haram, larangan makruh, tak diperintah, tak dilarang, mubah. Itulah dia kaedah. Kesemuanya itu nanti dia perlu syarat, perlu sebab, bisa sah, bisa batal. Nanti kita bahas akan datang insya-Allah. Ya. Baik. Waktu sudah habis, tutup jalannya. Nantilah pertanyaannya. Ini belum selesai. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad